sisi positif dan sisi negatif bagi pengguna gadget, apalagi bagi remaja. Oke. Ketika kita tidak mendapatkan sesuai dengan ekspektasi kita, Bagaimana nih Miss agar kita bisa menyeimbangkan dalam penggunaan gadget, apalagi bagi remaja? jadi memang harus ada tekad yang kuat. Jangan lupa di-subscribe dan tinggalkan like serta komen di bawah sini ya buat pertanyaan atau request yang lainnya. IKES SMP Budi Mulia 2 Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Stingers, welcome back to our channel Budi Mulia 2 Junior High School. Kembali lagi bersama Miss Vicky. Hari ini Miss Vicky akan mengajak kalian untuk membahas satu topik yang sangat menarik. Nah, kira-kira topiknya apa ya? Nah, kita akan membahas topik tentang gadget pada remaja. Nah, tentunya Miss Vicky juga nggak sendirian nih teman-teman. Miss Vicky akan mendatangkan tamu yang sangat spesial. Kira-kira siapa ya orangnya? Langsung aja yuk kita sambut, ini dia Miss Putih. Hai Stingers, perkenalkan saya Miss Putih Ayustiani, tapi teman-teman bisa memanggil saya Miss Putih. Saya adalah psikolog di SMP Budi Mulia 2. Nah, kalau misalnya teman-teman nih butuh teman ngobrol untuk ngobrolin cita-cita atau sekedar butuh telinga untuk bercerita dan berkeluh kesah, jangan ragu ya untuk menghubungi Miss Putih lewat SA masing-masing. Oke, ditunggu. Nah, itu tadi kita sudah kenalan ya sama Miss Putih. Nah, sebelum kita membahas sampai tuntas, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel kami, lalu tinggalkan like serta komen di bawah sini ya buat request sebanyak-banyaknya buat kalian yang pengen request bintang tamu siapa lagi sih yang pengen kalian tonton. Nah, sebelum kita akan membahas secara tuntas, yuk kita lihat dulu data pengguna gadget berikut ini ya. Oke, kita sudah melihat nih Miss data yang sudah saya paparkan. Nah, ternyata nih banyak banget ya pengguna gadget sekarang, apalagi bagi remaja. Nah, menurut Miss Putih, apa sih sisi positif dan sisi negatif bagi pengguna gadget, apalagi bagi remaja? Oke. Kalau mau bicara tentang kegunaan ataupun sisi positifnya gadget ya Miss ya, saya rasa pasti akan ada banyak sekali ya sisi positifnya. Tapi dalam hal ini saya akan mention mungkin tiga terbaik gitu ya. Yang pertama adalah bahwa dengan gadget, informasi yang tadinya mungkin membutuhkan waktu lama untuk kita akses, dengan gadget dan perkembangan teknologi saat ini kita bisa akses secara real time. Misalkan ada berita atau kejadian di luar negeri sana, kalau dulu mungkin butuh waktu untuk bisa kita mendapatkan berita tersebut, tapi dengan kondisi saat ini, perkembangan teknologi saat ini, kita bisa mengakses langsung mungkin dalam hitungan menit ataupun mungkin bahkan detik gitu lah. Jadi akses informasi saat ini bisa sangat terbuka dan tidak terbatas. Nah, tentunya selain informasi itu juga sangat terkait juga dengan akses kita terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ya. Nah, kalau misalkan dulu mungkin ada perkembangan ilmu terbaru gitu ya di universitas atau di institusi di luar negeri sana yang pusatnya ilmu misalnya, mungkin butuh waktu lama untuk bisa kita mengakses buku-bukunya ataupun misalkan mengakses alat-alat dan sebagainya. Nah, tapi dengan perkembangan teknologi informasi kita bisa langsung nih dengan secara langsung kita bisa belajar dari institusi tersebut, misalkan lewat kuliah-kuliah online yang diberikan oleh mereka gitu secara gratis, bahkan misalnya lewat aplikasi Coursera, Udemy dan lain sebagainya. Jadi memang keterbukaan informasi tidak hanya terbatas pada berita-berita, tapi juga untuk akses ilmu pengetahuan. Selain itu juga kita tidak pungkiri bahwa gadget ini sangat merubah pola komunikasi kita. Kalau dulu misalnya ada kerabat kita yang tinggalnya jauh gitu, nah kita pengen nanya kabarnya nih atau pengen nanya update beritanya.
mungkin kita butuh untuk menulis surat, mengirimkan, lalu menunggu balasannya sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan kemudian. Tapi sekarang hal tersebut sudah bisa kita dapatkan secara real time, baik lewat teks maupun sekarang bahkan bisa ngelihat secara langsung lewat video call gitu. Betul banget nih. Jadi memang secara real time. Nah, selain perkembangan ke arah komunikasi, dari gadget itu pun kita juga punya nih kelebihan lain yang mungkin ini akhirnya membuat kita berat untuk melepas gadget, yaitu segala macam hiburan ada di gadget kan ya Miss betul ya? banget, bener banget. Betul. Nah, jadi misalnya kalau di gadget itu ada, kita bisa streaming film-film terbaru gitu kan, bisa streaming musik-musik terbaru gitu kan, nggak perlu nunggu sampai CD-nya datang dan lain sebagainya, seperti itu. Dan apalagi sekarang banyak banget aplikasi yang menawarkan ke hiburan itu semua. Betul. Jadi memang banyak tersedia berbagai macam aplikasinya ya gitu. Dan yang mungkin ini juga yang tidak lepas dari dunia anak-anak dan remaja bahkan juga dewasa adalah bermain game secara online lewat gadget gitu. Jadi memang gadget ini segala macam ada ya di gadget. Jadi mulai dari tadi perkembangan ilmu pengetahuan sampai pada hiburan semua ada di gadget gitu, Mas. Oke, nah ternyata banyak sekali ya ini sisi positif dari penggunaan gadget. Nah, lalu gimana nih Miss? Setelah kita membicarakan tentang sisi positif, apa sih sisi negatif dari penggunaan gadget itu? Iya, ibarat koin ya, gadget ini juga sama punya dua sisi mata uang ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau tadi saya mention atau menyebutkan ada sisi kelebihannya, maka dalam hal ini juga ada risiko dalam menggunakan gadget itu sendiri. Yang pertama, karena semakin luasnya atau terbukanya informasi, sebenarnya itu juga ada resiko di dalamnya, yaitu resiko kejahatan atau bisa kita kenal dengan cybercrime itu sendiri. Misalkan nih, sebenarnya kalian nggak sengaja nih ngupload identitas gitu, dari mulai nama lengkap, terus alamat rumah gitu kan, terus punya kakak berapa, sekolah di mana. Nah, bagi orang-orang yang memang berniat jahat gitu kan, informasi tersebut bisa disalahgunakan gitu untuk misalnya tujuan menipu ataupun mengakses informasi untuk misalkan pencurian data yang akhirnya merugikan secara finansial gitu kan. Sering dengar ya gitu, kalau misalnya suka nerima telepon, misalnya orang tua kita mungkin ada nih orang tua yang menerima telepon bilang kalau anaknya ada di rumah sakit nih, butuh dana cepat gitu agar bisa diatasi gitu kan. Nah, dan mereka punya data-data diri kita gitu, yang itu semakin meyakinkan orang tua ataupun misalnya yang ditelepon dengan menyebutkan data-data itu gitu. Siapa sih lagi panik terus oh iya benar gitu kan, langsung akhirnya ngirim gitu tanpa misalnya berpikir dulu dengan tenang gitu. Jadi memang dimanfaatkan bisa ke hal-hal seperti itu. Nah, selain tadi meningkatnya risiko kejahatan cyber, dalam hal ini juga ada peningkatan ataupun kemungkinan terjadinya bullying lewat online gitu. Kenapa sih Miss gitu? Kenapa kok akhirnya ada risiko tersebut gini? Karena gini Miss Vicky. Biasanya ketika kita tidak face to face secara langsung, nah kan kita bisa komen ya lewat komen ataupun lewat media sosial ya gitu ya. Nah, kita jadi lebih berani biasanya gitu untuk misalnya tanpa pikir langsung ngetik terus di send gitu kan, seperti itu. Nah, kita nggak berpikir ini kira-kira akan sensitivitas kita bisa jadi semakin berkurang gitu kan. Nah, hal inilah yang kemudian memicu peningkatan bullying lewat cyber ya, atau kita kenal dengan cyberbullying. Nah, artinya itu juga sebenarnya bisa memicu pertengkaran ataupun bisa memicu huru-hara, provokasi dan lain sebagainya sebenarnya seperti itu. Jadi memang resiko ke arah tersebut juga semakin luas gitu. Dan kita memang harus berhati-hati dengan apa yang kita tuliskan di platform media sosial seperti itu.
Selain itu, selain kejahatan itu, kalau tadi saya mention kelebihannya adalah untuk memudahkan komunikasi, pada dasarnya ada resiko lain sebenarnya selain mendekatkan yang jauh, tapi ternyata gadget bisa menjauhkan yang dekat. Sering ya dengar kayak gitu ya. Gitu. Jadi misalkan teman-teman pasti sering ya kumpul sama teman-temannya gitu ya. Ke kafe gitu kan, atau ke tempat makan gitu. Yang biasa dilakukan apa? Selfie dulu, selfie makanan, upload di sosial media gitu. Yang ada bukannya ngobrol atau tanya kabar, yang ada asik sama handphonenya masing-masing gitu. Jadi resiko menjauhkan yang dekat itu juga sangat terbuka luas ya gitu. Nah, itu. Nah, selain itu tadi saya sebutkan ada tentang hiburan, maka dalam hal ini hiburan juga berpotensi buat kita tidak dapat mengontrol akses terhadap hiburan tersebut, karena natural ya, maksudnya kita senang dihibur gitu. Kita games ataupun film itu kan membuat kita merasa senang ya, sehingga kita pengen penasaran terus-terusan yang main games online gitu kan. Levelnya udah level 2 nih, pengen lagi tantangan level 3, 4 dan lain sebagainya, yang sehingga hal tersebut kadang kita tidak bisa mengontrolnya, dan ketika kita tidak bisa mengontrolnya nih Miss Vicky, nah itu bisa menyebabkan resiko candu seperti itu. Gitu ya. Wah, berarti kita juga harus mewaspadai nih dalam menggunakan gadget, apalagi bagi remaja. Nah, kalau bagi remaja ini kan mereka masih pada tahap transisi ya Miss, dari fase anak-anak menuju dewasa. Betul sekali. Pasti mereka punya tantangan dong Miss dalam menghadapi untuk menggunakan gadget setiap harinya, itu bagaimana? Betul. Sama halnya dengan fase perkembangan lainnya ya, masa remaja jelas punya tantangan tersendiri atau punya kekhususannya tersendiri nih Miss Vicky. Kalau secara fisik kita bisa melihat terjadi banyak perubahan ya secara fisik akibat peningkatan atau perubahan hormon dan lain sebagainya. Tubuh menjadi lebih berisi, ada rambut-rambut yang tadinya tidak ada kemudian tumbuh. Kalau bagi laki-laki misalnya ada tumbuh jakun, kumis dan lain sebagainya. Nah, dalam perkembangan otak pun, di otak remaja pun terjadi hal yang cukup signifikan nih berkembang, yaitu ada perkembangan di salah satu bagian otak depan nih, di sini nih ada namanya bagian otaknya disebut prefrontal cortex atau disebut PVC. Nah, PVC ini kenapa penting nih? Dan dia memang baru berkembang secara signifikan atau berkembang cepat di masa remaja gini. Karena PVC ini adalah fungsinya sebenarnya banyak hal fungsi PVC ini, dan salah satunya ada fungsi untuk bisa memberikan keputusan, mengambil keputusan gitu, menentukan prioritas, mengatur diri, bahkan berfungsi untuk kita bisa mengontrol diri kita gitu, mengontrol dorongan-dorongan yang ada dalam diri kita. Nah, ketika misalnya di remaja ini maka dalam hal ini PVC ini harus kita kembangkan secara optimal. Kenapa? Karena nanti PVC ini jelas akan sangat berpengaruh ketika di masa dewasa nanti. Oke, nah tadi Miss Putih menyebutkan bahwa harus optimal. Lah, lalu bagaimana ya Miss kalau misalkan hal itu tidak optimal, itu apa nih Miss pengaruhnya? Oke, nah karena tadi saya menyebutkan bahwa ini akan berpengaruh ke masa dewasa. Kita tahu ya, ketika dewasa biasanya memang kita dihadapkan sama keputusan-keputusan dari diri, keputusan untuk diri kita sendiri ya gitu. Jadi kemandirian dalam pengambilan keputusan, kemandirian dalam menentukan sesuatu, ataupun misalnya memutuskan kita mau kemana gitu, cita-citanya seperti apa. Ketika PVC ketika bagian otak depan itu tidak berkembang secara optimal, pastinya itu akan berdampak pada masa dewasa kita gitu. Bisa jadi kita jadi nggak bisa ngontrol diri nih gitu kan, atau jadi nggak bisa ngatur diri kita, sehingga itu akan mempengaruhi masa depan kita juga gitu kan. mempengaruhi bagaimana cara kita mengambil langkah selanjutnya gitu. Nah, selain itu Miss,
sebenarnya di bagian otak lainnya ada yang namanya bagian otak yang memang fungsinya itu sebagai pusat reward. Jadi dia sensitif terhadap kesenangan-kesenangan gitu. Iya. Nah, ketika mendapatkan kesenangan, si bagian ini nih sensitif dan akhirnya seperti menagih, ingin lagi gitu, ingin lagi, dan akhirnya kita craving atau kita mencari-cari kesenangan itu. Kalau tadi kesenangannya levelnya 1, maka pengen lagi jadi 2, pengen lagi jadi 3 dan lain sebagainya. Nah, PVC sama si pusat reward ini akan saling berebut dominasi gitu. Kalau si bagian otak depan tadi si PVC tidak berkembang optimal, yang ada nanti yang mengambil alih si pusat reward sehingga kita tidak bisa mengontrol diri kita terus-terusan ingin mendapatkan kesenangan, sehingga hal tersebutlah yang kemudian dinamakan sebagai kondisi kecanduan gitu. Wah, berarti kita nih harus mewaspadai ya Miss untuk menggunakan gadget. Nah, saya juga pernah baca survei nih Miss, bahwa penggunaan gadget pada orang-orang apalagi remaja itu bisa menggunakan gadgetnya kurang lebih 8 jam dalam sehari. Dan paling tinggi adalah penggunaan sosial media nih Miss, kurang lebih sekitar 4 jam dalam sehari. Nah, itu membawakan pengaruh nggak ya Miss dalam kesehatan mental, apalagi bagi remaja? Iya betul Miss. Tadi ya, remaja ini satu periode menurut saya krusial tuh suatu periode penting dan khusus sebenarnya. Ditambah sebenarnya biasanya di fase remaja ini remaja sedang dalam tahap ingin menunjukkan eksistensi diri atau ingin menunjukkan atau mencari identitas diri ya, bisa dikenalnya seperti itu. Nah, media sosial. Nah, sebenarnya media sosial ini hubungannya dengan kesehatan mental menurut saya amatlah erat gitu ya. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa hal yang sangat bisa dipengaruhi oleh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja itu sendiri. Nah, media sosial biasanya kan memang sebagai wadah ya untuk bisa menaruh atau sebagai ajang untuk menyalurkan bakat atau minatnya gitu lewat karya-karya yang diunggah di media sosial kan, seperti itu. Betul. Nah, biasanya kita ngarepin apa? Like kan? Komen yang positif. Komen positif dan share dan pasti natural sekali ya manusiawi kalau kita senang ketika mendapatkan apresiasi tersebut, like, komen dan share misal seperti itu, dan juga komentar-komentar positif. Nah, tapi yang patut diwaspadai adalah ketika kita terlalu menjadikan hal tersebut sebagai tujuan. Jadi bukan lagi sebagai wadah untuk menunjukkan karya, tapi justru like dan komennya yang menjadi tujuan nih gitu. Kenapa? Karena ketika kita tidak mendapatkan sesuai dengan ekspektasi kita, maka bisa jadi akan timbul kegelisahan atau cemas, kok kenapa ya saya nggak dapat like dan share kayak postingan sebelumnya gitu kan. Terus akhirnya merasa jadi mungkin ada rasa rendah diri gitu kan, seperti itu. Kenapa ya, apa teman-teman nggak suka sama saya lagi gitu misalnya, atau jadi nggak suka karya saya jadi jelek ya gitu. Nah, sebenarnya hal tersebut wajar gitu ya, tapi memang harus diatasi atau di manage gitu, bagaimana sebenarnya kita memandang like, komen dan share itu gitu ya. Meskipun memang tujuannya adalah menerbitkan karya atau mempajang karya di sosial media misal, tapi kita bisa anggap sebenarnya like, share, dan komen itu sebagai suatu bonus gitu. Jadi tidak menggantungkan kebahagiaan kita istilahnya dengan mendapatkan like, komen, dan share itu. Kenapa? Karena ketika kita tujuannya hanya untuk like, komen, dan share, atau bahkan pengen followernya banyak nih gitu, nanti kita jadi kebahagiaan kita jadi tergantung sama postingan sama like dan komen atau share yang kita dapatkan gitu. Jadi mesti hati-hati di manage ekspektasinya, anggap like, komen, dan share sebagai bonus ketika kita memposting suatu karya. Kalau gadget ini bisa mempengaruhi kita begitu besar tanpa kita sadari, kemudian bagaimana nih Miss agar kita bisa menyeimbangkan dalam penggunaan gadget, apalagi bagi remaja? Tadi ya, karena sebenarnya remaja sendiri sebenarnya masih melatih diri untuk bisa mengontrol, untuk bisa memanage gitu kan. Maka dalam hal ini memang diperlukan
berbagai macam dukungan, baik dari di sisi remaja sendiri maupun sisi lingkungan sekitarnya. Kalau menurut saya hal yang memang harus kita pahami dulu adalah gadget itu alat. Nah, pandang gadget itu sebagai alat yang punya dua kemungkinan, akan mengoptimalkan kita atau justru malah menjerumuskan kita gitu. Jadi memang dampaknya ini memang tergantung sama penggunanya gitu. Nah, ketika kita sudah memahami atau membuat ekspektasi kita, pandangan kita terhadap gadget itu sebagai alat, maka harus ditimbulkan tekad untuk ingin sejauh mana sih kita menggunakan gadget ini gitu. Jadi memang harus ada tekad yang kuat untuk mengoptimalkan penggunaan gadget terhadap diri kita sendiri. Nah, selain tekad yang kuat, setelah tekad yang kuat pastinya kita juga butuh nih lingkungan yang suportif atau dukungan lingkungan untuk agar kita bisa menggunakan gadget dengan baik ya, atau dengan seimbang. Nah, dukungan ini bisa diraih atau dibentuk dari diri pribadi maupun dari lingkungan di sekitar kita. Apa yang bisa dilakukan oleh diri kita gitu? Pertama, yang pasti ketika memandang gadget sebagai suatu alat, maka dalam hal ini kita perlu punya batasan gitu. Perlu punya batasan. Maksudnya gimana, Miss? Maksudnya adalah bahwa kita punya aturan sendiri nih buat diri kita. Kan biasanya nih yang biasanya suka kebablasan ada ketika kita mencari hiburan di gadget ya gitu. Bener banget, bener. Ngegame sampai malam gitu kan. Sampai waktu tidurnya jadinya terpotong ataupun jadi sampai larut malam, bahkan bisa sampai pagi. Nah, buat batasan teman-teman, misalkan dalam sehari kamu cuman boleh gitu, pada diri sendiri, berjanji sama diri sendiri, kamu cuma boleh mengakses gadget sebagai hiburan misalnya maksimal 2 jam dalam sehari gitu. Jadi harus ada batasan yang diazamkan gitu oleh diri sendiri. Nah, yang kedua menurut saya yang paling penting adalah disiplin sama waktu tidur gitu. Wah, iya benar. Kenapa harus disiplin sama waktu tidur? Karena biasanya ketika kita disiplin sama waktu tidur, otomatis kita juga akan disiplin terhadap pemakaian gadget kita kan. Jadi misalnya kita batasi, pokoknya saya harus tidur jam 10, maka mau nggak mau, suka tidak suka, ketika kita ingin disiplin gitu, kita akan menghentikan pemakaian gadget sebelum jam 10 gitu, sehingga kita mendapatkan porsi tidur yang memang baik gitu, porsi tidur yang seharusnya gitu. Karena ya Miss ya, remaja sendiri masih butuh porsi tidur sekitar 8 sampai 10 jam gitu. Ya minimal 8 jam lah dalam sehari. Dan porsi tidur ini ketika kita tidak mendapatkan porsi tidur yang cukup, tentunya hal ini juga akan berpengaruh pada kondisi kita di kemudian hari gitu, atau esokannya gitu kan. Ketika kita tidak mendapatkan porsi tidur yang cukup, itu biasanya akan berpengaruh sama konsentrasi kita gitu kan. Terus jadi lebih cepat marah gitu kan, moodnya jadi naik turun karena kita nggak cukup tidur gitu sebenarnya gitu kan. Bener banget. Nah, itulah yang kemudian juga akan berdampak pada, kalau kita sebagai pelajar, kita kan sebenarnya tugasnya masih belajar ya Miss ya. Dan justru itu akan sangat berdampak pada performa kita dalam akademis, sehingga bisa jadi ada penurunan prestasi gitu. Makanya penting banget untuk disiplin dalam waktu tidur itu. Nah, selain itu apalagi sih Miss yang bisa dilakukan? Nah, yang pasti adalah bahwa jangan terlalu menggantungkan gadget sebagai sarana hiburan. Itu yang penting. Kenapa? Karena nanti kita jadi, ya memang manusiawi ya, kita perlu hiburan tuh manusiawi sekali gitu. Tapi ketika kita menggantungkan hiburan kita di gadget, maka kita akan sulit lepas darinya gitu kan. Seperti itu. Jadi coba cari alternatif kegiatan lain, hiburan lain yang tidak tergantung dengan gadget. Misalnya baca buku, baca komik, baca novel, terus bisa dengan misalnya main board game. Wah, sekarang perkembangan board game tuh luar biasa gitu, dan itu sangat menarik ketika memang kita bisa memainkan, terutama misalnya dengan teman-teman gitu. Jangan hanya game secara online ya, tapi juga secara offline lewat board game misalkan, seperti itu. Nah, selain itu mungkin teman-teman bisa juga mengganti kegiatan hiburan di media sosial ataupun di gadget dengan misalnya berkesenian, menggambar,
melukis ataupun misalnya main alat musik ya gitu, bener seperti banget. itu. Dan Olahraga juga juga nih? olahraga juga bisa Oke. menjadi alternatif kegiatan itu sih, Iya. Miss. Oke, nah setelah ini pasti ya untuk remaja dalam menggunakan gadget itu masih masih ada sumbangsi dari orang tua. Nah, gimana sih Miss bagi orang tua agar bisa menyeimbangkan anaknya dalam menggunakan gadget? Apa sih tips dan triksnya dari Miss Putih nih? Oke, ya benar banget Miss Vicky. Kalau tadi saya bilang remaja atau anak-anak juga butuh disupport nih untuk dapat punya batasan dalam penggunaan, maka dalam hal ini orang tua selalu punya peran. Ya. Bahkan perannya sangat besar di sana. Karena siapa sih yang memfasilitasi penggunaan gadget? Orang tua kan biasanya Iya. seperti itu. Nah, apakah saat memberikan gadget orang tua memberikan aturan? Biasanya sih kebanyakan mungkin agak lupa ya Iya. gitu. Jadi ya udah main kasih saja sehingga belum ada aturan yang disepakati. Padahal aturan atau rules yang diberikan oleh orang tua dalam penggunaan gadget itu penting banget nih mama Iya. papa sekalian. Jadi memang harus nih kita mengatur akses terhadap gadget. Nah, dengan cara bagaimana? Bisa misalkan dengan pembatasan atau jatah kuota tiap bulan gitu. Oke. Jadi misalnya dalam sebulan kalau misalnya bisa aksesnya lewat kuota, maka diberikan kuota sebanyak sekian. Atau misalnya kalau misalnya di rumah tangga disediakan wifi gitu, Ya. maka menurut saya harus ada batasan dalam mengaktifkan wifi tersebut. Misal wifi hanya akan diaktifkan pada pukul 6 sampai 10 gitu. Jadi mendukung agar anak bisa tidur dengan cepat gitu Nah, iya, ya, betul seperti banget itu. Karena ya tadi dengan wifi kan aksesnya tanpa batas ya Miss ya Iya. gitu. Jadi anak bisa ya jadi lupa waktu, bisa jadi akhirnya waktu tidurnya jadi terganggu gitu. Jadi Benar. harus ada pembatasan yang dilakukan oleh orang tua. Nah, selain itu dalam hal ini tadi ya sebenarnya aturan pemakaian itu memang harus ada dalam tiap keluarga. Iya. Nah, bisa misalnya salah satu contohnya adalah ketika makan tidak boleh no gadget atau Ya. gadget free, pokoknya ketika makan atau misalnya dalam satu minggu ada waktu berkumpul yang itu Bersama gadget free, keluarga. Iya. itu gadget free seperti itu. Jadi harus disiplin juga nih ketika membuat aturan tersebut gitu. Jadi kuncinya memang disiplin dan konsisten dalam menjalankan aturan. Nah, selain itu orang tua karena tadi ya sebagai otoritas artinya masih sebagai pengawas anak sebenarnya, maka dalam hal ini peran orang tua untuk memantau aktivitas apa saja sih yang dilakukan anak via gadget itu menjadi penting. Nah, tapi yang ingin saya tekankan adalah bangun diskusi yang terbuka dan hangat dengan anak gitu. Jangan sampai kita akhirnya jadi stalker nih gitu. Iya, Jadi betul banget, kayak Miss. Ngecek HP ngecek anaknya. kamu lagi ngapain gitu ataupun akhirnya mengakses gadget tanpa izin seperti Iya. itu gitu kan. Kadang ada sisi-sisi merasa ih ngapain sih mau papa pengen tahu aja gitu kan, ada Bener-bener. sisi-sisi privasi ya sebenarnya Iya. gitu. Tapi menurut saya dengan diskusi terbuka dan aturan yang diberikan sejak awal, kenapa sih akhirnya mama papa harus tahu nih kamu aktivitasnya apa saja gitu lewat gadget gitu. Iya. Jadi dalam hal ini diskusi dan kesepakatan itu penting untuk kedua belah pihak, terutama untuk dipahamkan ke anak gitu. Jadi jangan hanya sekedar ngelarang, pokoknya jangan follow situs ini, pokoknya jangan follow akun ini, tapi Iya. di situ harus ada diskusi secara terbuka dan hangat gitu. Seperti itu sih Miss gitu. Dan satu lagi mungkin yang hal paling penting lainnya adalah bahwa dalam hal ini orang tua bisa bertindak sebagai role model. Nah, betul. Role model atau inspirasi bagaimana sih penggunaan gadget yang seimbang gitu bagi anak gitu. Jadi dalam hal ini konsisten dalam aturan pun ketika memang ternyata tetap harus mengakses gadget di waktu gadget free, maka berikan pengertian dan terangkan apa yang akan dilakukan gitu kan. Ternyata ada urgent nih butuh kerja gitu. Jadi bukan hanya sekedar untuk hiburan, tapi misalnya diterangkan memang harus urgent untuk menggunakan gadget di waktu gadget free itu. Jadi biar anak-anak paham sebenarnya kegunaan gadget itu buat apa, dan mereka juga akan semakin paham bahwa penggunaan itu memang harus dikontrol seperti itu. Oke. Nah, Itu Miss kira-kira. Oke, berarti kita tuh
jangan sampai melarang-larang, apalagi sampai membuka HP anak tanpa seizin, nanti anak jadi malah ngumpet-ngumpet gitu ya Miss Betul. ya. Jadi trustnya tetap atau kepercayaannya tetap harus dijaga, bukan berarti Tidak percaya. tidak boleh sama sekali Oke. tidak melihat ya gitu. Tapi justru menurut saya penting untuk mengetahui, tapi caranya itu yang harus kita perhatikan, atau Iya. caranya yang cara terbaik adalah lewat diskusi secara hangat dan terbuka. Itu sih kuncinya sebenarnya gitu. Oke. Nah, Miss Putih, kita ada satu pertanyaan masuk nih dari akun bernama Beta Astrid. Nah, apa aja nih sarannya supaya gadget jadi hal yang bermanfaat buat perkembangan diri yang positif bagi stingers? Oke. Gimana caranya biar gadget tetap positif ya? Iya. Nah, oke. Saya pikir di sini peran orang tua juga penting juga ya gitu, dalam tadi ya sudah saya jelaskan bahwa dalam hal ini orang tua berperan penting dalam penggunaan gadget. Nah, dalam hal ini orang tua memang harus lebih tech savvy nih. Jadi harus lebih informatif gitu pada hal-hal yang memang signifikan atau positif dari gadget. Misalkan orang tua harus coba subscribe atau follow akun-akun yang memang bisa nih sekiranya memberikan pembelajaran bagi anak, misalkan dengan follow akun-akun tadi TED Talk gitu kan. Ya. Terus ada informasi-informasi terbaru dari institusi-institusi pembelajar di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi memang orang tua ini harus tahu duluan mana Oke. sih akun-akun yang memberikan perlu- yang perlu di-follow dan Ya. akan memberikan dampak positif gitu. Karena saya rasa sudah sangat banyak penyedia pembelajaran secara online ya, dan bukan hanya dalam meningkatkan akademis, tapi Oke. juga minat bakatnya ataupun memperkenalkan hal-hal baru gitu. Misalnya sekarang sudah ada coding for kids gitu kan. Jadi Iya. anak-anak dari kecil juga remaja sudah mulai diperkenalkan apa itu coding gitu kan. Bagaimana misalnya memperkenalkan proses dari pembuatan suatu film dan lain sebagainya. Itu sudah sangat banyak bertebaran di dunia maya, dan bagaimana caranya ya orang tua memang harus nih rajin-rajin untuk mengupdate channel-channel apa saja sih yang bisa memberikan informasi tersebut, sehingga hal tersebut bisa juga akhirnya diberitahu ke anak gitu untuk mengikutinya. Dan yang paling penting tadi tahu batasan, artinya kita juga harus membatasi diri, itu yang penting. Jadi dijelaskan pada anak, gadget ini bisa mengoptimalkan kamu tapi juga bisa menjerumuskan kamu, dan Iya. buat diskusi yang hangat dengan anak. Nah, itu sebenarnya kunci-kunci utama dalam penggunaan gadget agar gadgetnya bisa bermanfaat dalam perkembangan masa depan anak gitu. Oke, nah itu tadi nih pembahasan dari kita mengenai gadget bagi remaja. Nah, Miss Vicky bisa menyimpulkan 3 dari yang sudah kita bincangkan. Nah, itu yang pertama, pandang gadget sebagai alat. Yang kedua, berikan batasan pada penggunaan gadget setiap harinya. Lalu yang terpenting yang ketiga nih, dukungan dari orang tua agar bisa menyeimbangkan anak dalam menggunakan gadget setiap harinya. Nah, nggak terasa nih Miss, kita sudah membahas secara tuntas mengenai gadget pada remaja. Nah, buat kalian, langsung aja yuk praktekkan agar bisa lebih cerdas dalam menggunakan gadget. Langsung praktek ya, langsung diuji coba dan buat langsung aturannya. Iya, betul banget nih, biar tertata dari sekarang dalam menggunakan gadget. Betul. Apalagi di masa pandemi seperti ini nih, kita harus menyeimbangkan antara menggunakan gadget untuk Zoom, belajar, dan juga untuk refreshing setelahnya. Oke, nggak terasa nih kita sudah membahas secara tuntas mengenai gadget pada remaja bersama Miss Putih. Nah, terima kasih ya Miss Putih sudah berbincang-bincang hari ini. Sangat bermanfaat sekali nih buat saya dan juga tentunya buat subscriber semuanya. Makasih juga loh Miss Vicky, saya udah diundang untuk sharing di kegiatan kita kali ini. Iya, sama-sama. Nah, buat kalian yang pengen banget request, entah itu bintang tamu atau topik-topik yang menarik, bisa langsung komen di bawah sini ya. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Dah. jumpa.
untuk senyum.